Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 sedang menjalankan tugas Leadership and Communication Skills. Dan perkenalkan, nama saya Adam Syam Arafi. Nama saya Davan Tantowi Sukarmin. Nama saya Fahrus Willy. Kenalkan, nama saya Muhammad Mustafa Besari Malik. Sebelum kita mulai, akan saya jelaskan alur dari talk show ini. Jadi, di bagian pertama kelompok, kami akan menjelaskan leadership dan hambatan komunikasi, pengertian, fungsi, dan contohnya. Dan sesi selanjutnya, ada sesi Q&A, dan masing-masing dari kami akan mendapatkan pertanyaan yang berbeda. Dan sesi bagian akhir adalah sesi kesimpulan dari topik yang kelompok kami bawakan. Kepemimpinan atau leadership adalah fungsi, proses, dan kapasitas untuk mempengaruhi dan membimbing orang untuk mencapai sesuatu sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditentukan melalui ketaatan, kepercayaan, dan kesetiaan. Pendapat saya, apa itu leadership? Leadership adalah suatu untuk mempengaruhi, mengarahkan, memotivasi, dan mengawasi orang lain untuk menyelesaikan tugas-tugas yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Keterampilan leadership ini akan sangat mempengaruhi untuk kerja dalam bidang organisasi, bisnis, maupun yang lainnya, khususnya dalam mencapai hal tujuan. Untuk menjadi sikap seorang leadership adalah mempunyai keterampilan sosial, mempunyai kebijaksanaan, keberanian, dan mampu membuat keputusan. Cara menumbuhkan skill leadership di perusahaan yaitu harus sering-sering berlatih disiplin, karena dengan adanya disiplin dalam kehidupan profesional atau pribadi adalah satu keharusan yang untuk Anda miliki. Skill leadership ini yang efektif sekaligus untuk menginspirasi orang lain untuk menjadi disiplin. Terus harus yang kedua ada menginspirasi orang lain menjadi seorang leader, berarti juga secara tidak langsung membuat seorang individu menjadi bagian suatu tim. Seorang yang ditunjuk sebagai leader atau harus dapat memotivasi dan menginspirasi orang-orang yang bekerja dan berkolaborasi sebaik mungkin. Komunikasi adalah proses penyampaian makna dari suatu kelompok lainnya melalui penggunaan tanda simbol, aturan, metodika yang dipahami bersama. Dari penjelasan ini dapat dipahami pengertian dari komunikasi adalah suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, gagasan, atau suatu dari pihak-pihak lainnya yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Terus ini ada aktivitas komunikasi, ada dua, yaitu ada secara langsung dan secara tidak langsung. Untuk secara langsungnya yaitu dengan lisan verbal sehingga memudahkan kedua belah pihak untuk saling mengerti. Dan yang kedua ada secara tidak langsung yaitu melalui media tertentu seperti bahasa tubuh, bahasa gerakan, tulisan, telepon, radio, dan lain sebagainya. Dan kemudian ada fungsi komunikasi. Tujuan komunikasi ini agar komunikator dapat dimengerti oleh komunikan. Tujuan komunikan yang pertama adalah untuk memastikan informasi atau pesan dari komunikator dapat dimengerti oleh orang lain. Karena itu, komunikator harus menyiapkan pesan utama sejelas mungkin kepada komunikan atau dimengerti oleh orang lain. Terus yang kedua, agar dapat mengenal orang lain. Dengan adanya interaksi dan komunikasi, maka setiap orang dapat saling mengenali dan memahami satu sama lain. Kemampuan mendengar, membaca, mengartikan pesan orang lain dengan baik. Terus yang ketiga ada agar pendapat diterima oleh orang lain. Ini komunikasi secara persuasif seringkali dilakukan untuk menyampaikan gagasan atau ide secara seseorang pada orang lain. Terus di sini ada komunikasi berdasarkan dua lingkup. Komunikasi dibedakan menjadi dua, ada komunikasi internal dan ada
komunikasi eksternal. Nah, komunikasi eksternal itu internal itu komunikasi internal adalah berada di dalam batas ruang lingkup organisasi di mana interaksi hanya terjadi antar individu di dalam organisasi itu saja. Terus kalau komunikasi eksternal itu ini merupakan jenis komunikasi yang dilakukan sebuah organisasi kepada publik, misalkan di proses dan publikasi, program TV, radio, dan sebagainya. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Davan. Kalau menurut saya, pengertian komunikasi adalah suatu proses di mana seorang atau sekelompok orang menciptakan dan menggunakan berbagai informasi untuk saling berhubungan antar sesama. Yang berikutnya adalah pengertian dari hambatan komunikasi. Menurut saya, hambatan komunikasi adalah segala macam gangguan yang terjadi dalam penyampaian dan penerimaan pesan dari satu individu ke individu yang lainnya. Karena variabel lingkungan serta unsur-unsur fisik dan psikologis dari individu sendiri bisa menjadi salah satu hambatan dalam komunikasi. Hambatan komunikasi ini dapat muncul dalam lingkungan komunikasi apapun, termasuk komunikasi interpersonal, komunikasi massa, komunikasi organisasi, dan komunikasi kelompok. Kesulitan komunikasi yang muncul dalam berbagai keadaan komunikasi dapat menyebabkan komunikasi tidak berhasil atau tidak efektif. Jadi salah satu penghalang komunikasi adalah salah satunya faktor psikologis, yaitu emosional. Jadi dia tidak bisa menerima informasi dengan baik, mungkin moodnya sedang tidak bagus, jadi dia membutuhkan mungkin refreshing, istirahat sejenak agar dia bisa berkomunikasi dengan baik. Iya, apa yang menghambat dalam komunikasi? Itu menurut saya hambatan dalam komunikasi adalah segala sesuatu yang menghalangi atau mengganggu tercapainya komunikasi yang efektif. Hambatan komunikasi dapat mempersulit dalam mengirim pesan yang jelas dan mempersulit pemahaman terhadap pesan yang dikirimkan, serta mempersulit dalam memberikan umpan balik yang sesuai. Jadi dalam hambatan ini ada jenis-jenis hambatan komunikasi, yaitu ada hambatan personal, ada hambatan kultural dan budaya, ada hambatan fisik, dan ada hambatan lingkungan. Kalau untuk hambatan personal ya hambatan yang terjadi dalam cerita atau komposisi maupun komposisi. Hambatan ini dapat meliputi sikap, emosi, atau sangka bias dan lain-lain. Tremor, mungkin panik. Kalau hambatan personal untuk lebih kepada diri. Kalau hambatan kultural dan budaya ini kebudayaan kita mengalami perbedaan dan hal sikap yang dipegang oleh orang lain. Hambatan kultural atau budaya ini mencakup bahasa, kepercayaan, dan keyakinan. Hambatan bahasa ini terjadi ketika orang berkomunikasi tidak menggunakan bahasa yang sama atau tidak memiliki tingkat kemampuan berbahasa yang sama. Terus ada hambatan fisik. Hambatan fisik ini adalah mencakup panggilan telepon, jarak antara individu, dan radio. Hambatan fisik ini pada umumnya dapat di atas. Dan juga ada hambatan lingkungan. Dapat beberapa faktor lingkungan untuk mempengaruhi proses komunikasi, yaitu pesan yang disampaikan oleh komunikator dapat mengalami rintangan atau yang dipicu oleh faktor lingkungan, yaitu latar belakang fisik atau situasi di mana komunikasi terjadi. Jadi kalau hambatan lingkungan ini mencakup tingkat aktivitas, tingkat kenyamanan, gangguan, serta waktu. Itu saja menurut saya tentang hambatan dalam berkomunikasi. Juga membantu para pertanyaan.
Ada beberapa cara untuk menghadapi masalah hambatan komunikasi. Yang pertama, tingkatkan umpan balik atau feedback. Mengapa? Ini diperlukan untuk menentukan apakah pesan atau informasi telah diterima, dipahami, dan diterapkan dengan baik oleh sang penerima. Yang kedua, perbedaan individu atau kompleks individu dipahami dengan baik. Ini harus karena setiap orang adalah individu dengan asal-usul psikologis, sosial, ekonomi, budaya, dan pendidikan yang berbeda. Pemahaman memungkinkan penerapan metode komunikasi yang lebih baik dan lebih tepat. Lalu menggunakan komunikasi langsung atau face-to-face. Mengapa? Karena komunikasi langsung lebih meyakinkan daripada komunikasi melalui media telepon misalkan. Dengan menggunakan face-to-face, komunikator dapat menggunakan komunikasi verbal dan nonverbal. Tidak hanya itu, pemilihan kata, kontak mata, dan ekspresi wajah, bahasa tubuh lainnya serta metabahasa atau tanda di luar bahasa dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dari komunikasi tersebut. Lalu yang terakhir, menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Jangan menggunakan istilah yang sulit dipahami pendengar sehingga membuat pendengar menjadi kebingungan. Kosakata yang dipilih harus dapat dipahami dan dimengerti. Karena kalimat yang banyak klausa membuat pesan sulit dipahami dan orang yang menerima pesan tersebut menjadi pusing. Gunakanlah pola kalimat dasar atau kanonik. Ya, itu adalah jawaban saya mengenai cara mengatasi hambatan komunikasi. Semoga membantu. Beberapa alasan yang menjelaskan tentang pentingnya komunikasi. Yang pertama itu dapat meningkatkan team building. Dengan cara komunikasi yang baik, membangun tim secara efektif didasari oleh bagaimana anggota tim berkomunikasi dan bekerja sama dalam menerapkan strategi yang efektif. Untuk meningkatkan komunikasi, kamu dapat membantu tim menjadi lebih efektif, dan hal ini akan berdampak pada kepuasan karyawan dan perusahaan itu sendiri. Selanjutnya, itu dapat meningkatkan produktivitas karena komunikasi yang baik akan mempermudah koordinasi sehingga para karyawan akan semakin produktif. Dan pada akhirnya produktivitas yang baik akan menguntungkan bagi organisasi itu sendiri. Selanjutnya ada menghargai perbedaan dan toleransi. Selanjutnya dapat mempermudah dalam penerapan aturan, di mana komunikasi yang baik itu dapat menyampaikan sebuah aturan dengan baik, di mana nantinya tidak akan ada aturan yang dilanggar oleh member dari organisasi itu sendiri. Selanjutnya itu dapat memudahkan untuk memahami karakter. Cara komunikasi dalam dunia kerja juga digunakan untuk memahami karakter seseorang. Dengan begitu maka kita akan lebih mudah berkomunikasi secara efektif dan menghindari kesalahpahaman di tempat kerja. Selanjutnya itu komunikasi yang baik dapat menyelesaikan suatu konflik, di mana jika suatu perusahaan yang ada konflik, maka hal yang bisa dilakukan adalah mengadakan rapat dan rapat tersebut membutuhkan komunikasi yang baik, dan komunikasi tersebut dapat menjadi sarana penting untuk memecahkan masalah tersebut. Selanjutnya ada dapat mempermudah mengambil keputusan. Keputusan dalam suatu perusahaan diputuskan oleh seorang pemimpin. Keputusan diambil setelah dikomunikasikan terlebih dahulu melalui rapat yang dihadiri oleh orang-orang penting di dalamnya. Dan yang terakhir itu dapat meningkatkan motivasi. Karena motivasi merupakan hal yang penting untuk meningkatkan produktivitas dalam bekerja. Motivasi ini berkaitan dengan komunikasi. Dalam dunia kerja, komunikasi merupakan unsur penting untuk meningkatkan motivasi seorang dalam bekerja. Itulah beberapa alasan pentingnya komunikasi, karena komunikasi yang baik dapat menjadikan hubungan yang baik antar individu. Kalau strategi berkomunikasi ya menurut gue sebisa mungkin kita menggunakan kata-kata yang paling bisa dimengerti,
paling efektif biar lawan bicara kita nggak ada lagi miskom. Dan kalau misalkan kita menjadi yang menerima informasi, sebaiknya kita tuh harusnya menyimak apa yang dia omongin. Jadi kita nggak usah lagi nanya-nanya, tadi maksudnya apa gitu.